Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kedatangan teman-teman semuanya. Untuk kali ini kita akan mengevaluasi dari hasil bagaimana teman-teman semuanya kemarin praktek di lapangan ketika mengantar wisatawan di beberapa objek wisata di Tulung Agung. Yang pertama, ada beberapa hal yang sebenarnya perlu ya kita tingkatkan kemampuan teman-teman semuanya, terutama dalam hal bagaimana membangun komunikasi yang bagus dengan para wisatawan. Namun karena kita maklum ya, teman-teman kan masih baru saja bergabung di sini dan mungkin masih perlu sekali banyak briefing yang harus kita lakukan. Ada beberapa hal yang saya catat di sini. Yang pertama adalah masalah hospitality. Ya. Jadi teman-teman nanti harus lebih banyak belajar mengenai bagaimana menyambut wisatawan yang datang ke sini ya. Menyambut dalam artian bagaimana membangun komunikasi, bagaimana mempersilahkan mereka, bagaimana melayani mereka ketika mereka bertanya dan sebagainya, itu masalah hospitality. Kemudian yang kedua, penguasaan objek wisata. Jadi teman-teman nantinya harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai apa saja ya, objek wisata yang ada di sekitar kita, terutama di Tulung Agung, Trenggalek, Kediri sama Blitar. Jadi ketika wisatawan menanyakan, oh tempat yang ini, kelebihannya ini, jalurnya ini, di sana ada objek-objek seperti ini, apa yang dapat mereka lakukan dan di sana mereka enjoy, menikmati suasana dan sebagainya. Itu penguasaan terhadap objek wisata. Yang kedua, penguasaan terhadap akomodasi terutamanya. Jadi kalau ada wisatawan yang menanyakan tempat-tempat penginapan di Tulung Agung, rate-nya berapa, harganya berapa, jumlah roomnya mungkin ya, terus fasilitas yang disediakan, jarak tempatnya dengan wisata, itu teman-teman harus belajar. Oh gini, hotel ini rate-nya sekian ya, harganya sekian, fasilitas yang ada sekian dan sebagainya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai penguasaan tempat yang menunjang wisata. Di antaranya adalah tempat kuliner dan tempat oleh-oleh. Ya. Kita harus tahu di Tulung Agung ini tempat oleh-olehnya di mana saja, harganya berapa, oleh-olehnya apa dan sebagainya. Kemudian tempat kulinernya ya, kuliner kan nggak bisa dipisah dari wisata ya. Jadi ketika mereka wisata, tentu saja kita juga perlu menawarkan tempat-tempat kuliner yang menarik. Dan berikutnya adalah teknik komunikasi. Jadi untuk teman-teman yang kemarin belajar mendapat tugas mendampingi menjadi asisten tour guide ya, pramu wisata. Jadi bagaimana Anda juga perlu belajar untuk berkomunikasi ya, dengan para wisatawan, baik komunikasi interpersonal ya, mungkin ada 1-2 orang yang menanyakan, maupun komunikasi yang bersifat publik atau publik ya, komunikasi publik. Jadi ketika misalkan Anda berada di sebuah base yang penumpangnya berjumlah sekian puluh orang, nah sepanjang perjalanan dari akomodasi dari tempat penginapan ke wisata kan banyak sekali hal yang menarik yang harusnya dapat kita ceritakan. Oh ini kita melewati ini di jalan ini, di sebelah kanan ada sebuah gedung yang memiliki sejarah, di sebelah kiri terdapat objek-objek yang menarik untuk nantinya dapat kita kunjungi, seperti itu. Nah, kemudian juga penguasaan sejarah misalkan, itu perlu. Jadi ketika di bis nanti, tempat ini memiliki sejarah yang tinggi karena pada tahun sekian, pada masa penjajahan misalkan, tempat ini pernah dibom dan sebagainya, sehingga dibangun museum atau dibangun tugu dan sebagainya. Itu kalau memang tempatnya memiliki nilai historis yang baik. Mungkin itu teman-teman yang dapat kita sampaikan. Kita harapkan ada pertanyaan ya, sehingga ada interaksi seperti apa yang teman-teman ingin ketahui lebih lanjut, dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat
kita belajar menjadi lebih baik dalam bagaimana mengelola ya. Kita sebagai komunitas wisata Tulungagung ya, kita aktif di komunitasnya dan kita memberikan yang terbaik untuk daerah kita. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Gimana sih Kak untuk sikap komunikasi antara tour guide sama customernya untuk guestnya yang baik antara guest? Ya, pertanyaannya bagus ya. Bagaimana sikap, bukan hanya sikap ya, mungkin juga skill yang pantas dimiliki, harus dimiliki seorang tour guide ya, dalam mereka memberikan pelayanan yang terbaik untuk wisatawan. Tadi sudah saya sebutkan bahwa satu hal yang penting adalah kemampuan berkomunikasi, baik komunikasi interpersonal, perorangan ya, maupun public communication. Jadi ketika kita harus berbicara di depan orang banyak, semakin kita memiliki wawasan yang cukup tentang berbagai hal ya di Tulungagung ya, tentu kita juga akan semakin mudah memberikan informasi yang menarik bagi para wisatawan ya. Kita bisa membuat lelucon, kita bisa membuat informasi yang semula hanya terlihat biasa saja menjadi sesuatu yang menarik bagi wisatawan. Endingnya nanti kan kalau bisa mereka datang kembali ke Tulungagung karena oh mereka mengerti di sini ada ini, dan bagaimana tour guide menyampaikan itu dengan cara menarik. Jadi bangun keakraban dengan mereka juga ya. Oh ini seperti itu sangat penting. Jadi kuasai objek-objek wisata, kuasai mungkin kalau ada historinya ya, histori tempatnya, kuasai tempat-tempat penunjang seperti kuliner dan pusat jajanan ya, kuasai akomodasinya ya, rate hotel, harganya, terus jaraknya, jumlah roomnya dan sebagainya, fasilitasnya dan sebagainya. Kemudian kalau perlu juga kuasai juga hal-hal penunjang yang perlu, bagaimana kita membangun komunikasi yang baik antara tempat wisata dengan tempat kuliner, dengan pusat jajanan, dengan mungkin apa ya, khas ya, ciri khas dari kota kita. Jadi mereka kita bisa memberikan satu komunikasi yang baik sehingga kalau misalkan setelah berkunjung ke sana kita bisa berrute ke sana ya, ke sana. Dan bagaimana kita juga memberikan edukasi kepada tempat-tempat penunggu, tempat-tempat apa ya, pusat jajanan, kuliner dan sebagainya ketika dikunjungi para wisatawan gitu ya. Untuk tempat-tempat yang memang perlu edukasi. Kalau memang tempat sudah terbiasa bagus ya, mungkin nggak perlu gitu. Ada lagi? Cukup sementara? Ya, kalau cukup mungkin sekian. Kita bisa meeting lagi di lain kesempatan. Untuk sementara itu aja. Yang perlu dicatat tadi adalah bagaimana kita terus belajar mengembangkan diri, memiliki kemampuan baik kemampuan komunikasi ya, terus kemampuan dalam memberikan pelayanan, kemudian pengetahuan kita mengenai objek-objek wisata di Tulungagung, historinya, gitu, sejarahnya, terus jarak-jarak tempatnya, fasilitasnya, akomodasinya, semuanya. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak apa yang dapat kita sampaikan kepada wisatawan. Itu aja dulu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.